Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ada satu video yang menarik kita reaksi pada pagi hari ini menjelang siang ya. Dimana selama ini kita bertanya-tanya terus siapa sebenarnya tokoh yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi. Lalu kemudian spekulasi bermunculan. Dan lagi publik kembali digemparkan. Ternyata ada video lama, ini kurang lebih 2 bulan lalu ya, beredar di media sosial. Saya juga baru ingat bahwa sebelumnya Rizwan Syahnipa itu pernah ketemu dengan Rizik Syihab. Dan itu kembali viral sahabat dan memicu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya aktor di balik propaganda ijazah palsu Presiden Jokowi? Kita tahu bahwa Rizik Syihab ini memiliki masalah yang sangat dalam terhadap Pak Jokowi. Belum lagi ormasnya yang dibubarkan dan pernah menjadi pesakitan sampai dia meninggalkan Indonesia selama kurang lebih 3 tahun karena chat mesum pada saat Jokowi masih menjadi presiden saat itu. Dalam video itu tampak jelas bagaimana Rizik duduk berdampingan dengan Rizwan di hadapan jamaahnya. Dan Rizik menyatakan dukungan dan mendesak agar Polda Metro Jaya tidak melakukan kriminalisasi terhadap Rizwan dan kelompoknya. Begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rizwan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini ke Polda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan diabaikan aja, bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian, enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rizwan dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rizwan. Iya. Siapa yang mendalilkan itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh dia yang juga harus membuktikan. Pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Artinya dalam posisi ini Rizwan mendapatkan angin segar dari Rizik Syihab, dan boleh jadi apa yang dikhawatirkan oleh netizen selama ini bahwa aktor besar itu adalah RS. Sebab bagaimanapun juga sekali lagi bahwa RS ini adalah orang yang sangat sakit hati terhadap Pak Jokowi. Sehingga dukungan ini sekali lagi ini membuka tabir. Isu ijazah palsu bukanlah sekedar penelitian independen. Fakta ini mengafirmasi ada simpul-simpul politik yang sengaja menghidupkan fitnah ini. Dan Rizwan, Roy Suryo, Dr. Tipa, hingga kini Rizik Syihab. Semua terkoneksi dalam satu agenda besar untuk menjatuhkan legitimasi keluarga Bapak mantan Presiden Jokowi. Ini fakta yang saya kira tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena ada videonya bahwa mereka memang pernah ketemu. Rizwan pernah silaturahim ke Rizik Syihab. Tidak bisa dipungkiri bos, bahwa Rizik Syihab ini memiliki catatan panjang permusuhan terhadap Presiden Jokowi sebagaimana yang saya sampaikan di awal. Jadi sejak era Jokowi, organisasi yang dipimpinnya itu yang namanya Front Pembela Islam atau FPI itu dibubarkan oleh negara. Dan saat itu sekali lagi Pak Jokowi presidennya. Pertanyaannya, kenapa dibubarkan bos? Kan itu yang harus dijawab, karena mengganggu ketertiban umum. Kemudian dikhawatirkan dia memiliki agenda busuk terhadap Pancasila. Kenapa? Sebab Rizik Syihab ini setiap ceramah pasti berteriak NKRI bersyariah yang ujung-ujungnya adalah khilafah. Sehingga luka politik itulah yang berubah menjadi dendam. Dan kini dendam itu mencari jalan, salah satunya dengan memanfaatkan fitnah ijazah palsu melalui orang-orang yang menurut para pendukung Pak Jokowi di televisi itu keledon. Apa keledung ya? Keledai dungu. Ente keledung. Kira-kira itulah yang sangat layak disematkan kepada Roy Suryo,
Tipa maupun Rismon Sianipar atau Rismon Tapepar dalam perspektif saya. Tapepar itu artinya orang yang ada di ujung tanduk. Itu bahasa lokal itu di kampung saya. Nah, yang dilakukan Rismon saya kira sekali lagi ini bukan penelitian ilmiah, melainkan manipulasi data yang sudah berkali-kali terbantahkan oleh pakar seperti yang disampaikan oleh Pak Rodi Togu ataupun Pak Yusua Sidambela. Namun terus dipasarkan seolah ini adalah kebenaran. Ironisnya masih ada tokoh publik seperti Rizik yang rela membackup kebohongan itu. Kenapa Rizik membackup? Ya karena kepentingannya terlampiaskan melalui kucluk-kucluk ini semua. Oleh karena itu jika dibiarkan pola ini bukan hanya merusak wibawa mantan Presiden Jokowi, tetapi juga menciderai institusi akademik seperti Universitas Gadjah Mada dan bahkan bisa memicu stabilitas nasional. Nah, sementara kita ini berupaya bagaimana bangsa kita ini aman, damai, tentram supaya pemerintahan yang ada hari ini fokus membangun. Tetapi dengan ulah para kucluk ini sangat berbahaya sekali. Sehingga memang proses yang terjadi di Polda Metro Jaya itu harus dipercepat, penyampaian Rizik ini diabaikan. Jadi video Rizik dan Rismon ini memang menjadi bukti nyata ya bahwa fitnah ijazah bukan sekedar wacana akademik, melainkan senjata politik. Karena dukungan Rizik ini bukan pembelaan terhadap kebenaran, melainkan penguatan propaganda kebencian. Nah, di titik ini saya kira negara harus tegas. Hukum tidak boleh tunduk pada tekanan massa atau orasi politik. Karena pertemuan antara Rismon dengan Rizik Syihab ini beberapa waktu yang lalu, sesungguhnya itu pesan yang mau disampaikan oleh Rismon bahwa saya didukung oleh orang yang memiliki massa besar di Indonesia. Kapan saya dipermasalahkan, maka hati-hati ini bisa terjadi rusuh. Kira-kira pesan itu yang dia mau sampaikan. Makanya pada saat Dr. Tipa bicara di Komnas HAM soal mengancam kerusuhan, nah ini ketemu ini. Pantas Dr. Tipa ngancam-ngancam waktu itu. Ternyata ini yang diandalkan. Karena setahu saya memang yang pernah mengarahkan massa besar itu ya Rizik Syihab. Nah, itu dulu ya sebelum nasabnya dirungkatkan oleh Kiai Imad. Tapi sekarang ini mereka sudah tidak sekuat dulu lagi. Apalagi ormasnya sudah dibombardir oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu kesimpulan saya jelas bahwa isu ijazah ini hanya merupakan alat propaganda yang dipakai oleh musuh politik Pak Jokowi. Apalagi ditambah dengan dukungan Rizik kepada Rismon, ini menjadi bukti dendam pribadi yang sengaja dibungkus seolah perjuangan kebenaran. Padahal sejatinya yang diperjuangkan itu hanyalah kebencian. Itu yang tampak dari apa yang dilakukan oleh mereka ini. Karena itu saya kira masyarakat tidak boleh terkecoh. Negara wajib menegakkan hukum terhadap penyebar fitnah. Siapapun aktornya, pada akhirnya kebenaran akademik dan hukum yang adil akan selalu berpihak pada bangsa, bukan pada kebencian. Indonesia tidak boleh dikalahkan oleh propaganda. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.